Assalamualaikum, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Masih melanjutkan catatan umroh pasca pandemi COVID-19. Di episode kali ini, Mutawib kami mengajak jalan-jalan melihat masjid-masjid bersejarah yang berada di dekat Nabawi. Konon area ini dulunya adalah alun-alun kota Madinah. Yuk simak, jangan di skip ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena rupiah yang dihasilkan akan diserahkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Insya Allah partisipasi teman-teman akan jadi amal jariah. Amin. Allahumma amin. Pagi-pagi selesai makan kami beriringan berombongan untuk jalan-jalan. Yang perempuan janjian dengan dress code hitam. Jadilah kami mirip orang Arab. Berjalan melalui area alun-alun kami melewati museum yang di dalamnya ada baliho yang menggambarkan keadaan di dalam Masjid Nabawi. Jadi Mutawib tak melewatkan kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan supaya nanti kami ketika masuk masjid sudah ada gambaran. Ada banyak masjid bersejarah di dekat Masjid Nabawi. Sebut saja Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Gomamah, dan Masjid Imam Bukhari. Sahabat lainnya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Bilal pun ada masjid. Hanya saja sedikit jauh dari Masjid Nabawi. Dari cerita Mutawib, Masjid Bilal ini di atasnya masjid, di bawahnya adalah mall. Jadi sudah modern. Walaupun masjid itu tidak dibuka, namun kita bisa melihat bangunannya. Nah, sambil jalan-jalan saya ceritakan sedikit tentang masjid tersebut. Pertama, Masjid Ali bin Abu Thalib. Jadi dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah melakukan sholat id pada bangunan asli yang saat ini menjadi Masjid Ali bin Abu Thalib. Hanya saja pada riwayat lain masjid ini dibangun di teras rumah milik Khalifah Ali bin Abu Thalib dengan konstruksi persegi panjang. Masjid Ali bin Abu Thalib memiliki panjang 35 meter dan lebar 9 meter. Didirikan dengan hanya satu serambi yang berakhir di dua arah, timur dan barat. Pembangunan masjid ini tergolong unik, dibangun dari batu basal kemudian dibalut dengan cat warna putih. Sedangkan pada bagian timur dihiasi dengan batu basal berwarna hitam. Bagian mihrab diletakkan di tengah dinding kiblat berupa sebuah ruangan kecil dengan tinggi hingga 3 meter. Cekungannya mencapai 1,25 meter. Selanjutnya ada Masjid Gomamah. Gomamah dalam bahasa Indonesia berarti mendung. Masjid ini dinamakan mendung karena dahulu Rasulullah pernah sholat id di area ini dan selama sholat berlangsung ada awan mendung yang selalu berada di atas area masjid. Dan di masjid ini juga Rasulullah pernah melakukan sholat meminta hujan. Begitu Nabi selesai melakukan sholat istiqo, langsung awan Al-Ghamamah datang lalu turun hujan lebat. Yang selanjutnya adalah Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar Siddiq atau Masjid Sahabat Nabi ini berjajar dengan Masjid Gomamah dan Masjid Ali bin Abu Thalib. Dulunya berdiri rumah kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Karena latar belakang sejarah tersebut dibangun masjid di lokasi ini. Luas Masjid Abu Bakar 19,5 x 15 meter. Sejarah pada masjid tersebut ada pada satu daun pintu yang diyakini asli seperti terpasang di kediaman Abu Bakar dahulu. Selanjutnya ada Masjid Imam Bukhari. Jadi sebelum ada Masjid Imam Bukhari, masjid ini terletak di depan Hotel Al-Haram Madinah yakni Jalan Abu Ubaidah bin Zara. Masjid ini tergusur untuk perluasan Masjid Nabawi pada tahun 2016. Dulunya di lokasi tersebut adalah rumah Imam Bukhari. Kala itu Imam Besar Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi di sini. Jadi itu adalah beberapa masjid yang ingin saya kenalkan. Jadi sambil melihat masjid-masjid, kami juga melakukan foto-foto. Kami sangat terpesona dengan ribuan burung yang berterbangan di sekitarnya. Alhamdulillah juga udara cerah, suhu belum terlalu panas sehingga area di mana masjid itu berada belum terkena terik matahari. Jadi banyak jamaah yang berkunjung ke area masjid ini.
Nah, jika suatu saat umroh atau haji, tak ada salahnya mampir ke sini. Tinggal jalan beberapa ratus meter dari Nabawi. Letaknya ada di samping kanan. Dan dulu sebelum COVID, lagi-lagi saya mengenang ya, kalau ke sini banyak penjual teh susu dan kue-kue hangat. Jadi sambil duduk di kursi-kursi batu itu kita bisa menikmati teh susu dengan kue-kue khasnya kue Arab. Nah, sekarang tidak lagi ditemukan, tapi jangan khawatir. Di pinggiran area ini ada toko-toko yang menjual souvenir. Ya, jadi Bunda bisa membeli apa yang ingin Bunda beli sebagai kenang-kenangan. Oke, demikian jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih sudah yang menonton. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.